Karena itu waktu kita berbicara soal berbahagia, kita harus membuang pemikiran-pemikiran manusiawi bahwa orang bahagia itu kalau punya banyak duit, orang bahagia kalau populer, orang bahagia kalau terkenal, punya banyak follower dan lain-lain. Ya. Nah, kebahagiaan yang dibicarakan di dalam Alkitab itu kebahagiaan yang berbeda, yang melampaui batasan-batasan dunia ini. Nah, dari perspektif ini maka kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang hidup tidak berbahagia, biarpun dia bergelimang harta, kekayaan, populer di mana-mana, tetapi bisa jadi dia memang bukan orang berbahagia dari kacamata Tuhan Allah. Karena itu hari ini saya ingin berbicara tentang resep sederhana hidup bahagia menurut perspektif Tuhan atau menurut perspektif Alkitab. Ini penting juga karena ada banyak kita yang juga adalah orang Kristen, tapi kita tidak mengalami kebahagiaan itu. Sudah ikut Tuhan sekian lama, sudah melayani Tuhan sekalipun, tapi ternyata kita tidak memiliki kebahagiaan yang sejati itu. Nah, kalau begitu sekarang kita mau lihat sebenarnya seperti tema saya ini resep sederhana. Berarti untuk berbahagia itu ada hal-hal sederhana yang mestinya kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita berbahagia. Nah, resepnya apa? Saya kasih beberapa resep. Pertama adalah bahwa saudara harus memiliki Yesus. Ini resep pertama. Memiliki Yesus itu artinya adalah bahwa punya Yesus sebagai yang paling penting di Alkitab. Alkitab berbicara Yesus di dalam banyak jabatan. Yesus itu guru, Yesus itu tabib atau Yesus dokter, Yesus pemberi berkat dan macam-macam. Tetapi yang paling penting di dalam Alkitab adalah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Mengapa disebut paling penting? Karena itulah yang menentukan hidup kekal kita. Karena kalau orang hanya percaya Yesus itu dokter, saya sakit dia sembuhkan. Kalau hanya itu, maka itu tidak menyelamatkan kita. Kalau saya percaya Yesus pemberi berkat, pemberi solusi dari masalah saya. Kalau hanya itu tidak menyelamatkan saya. Yang paling penting itu harus berkaitan dengan karya utama di dalam Kristus. Makanya Paulus bilang, yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, Kristus telah dibangkitkan. Itu di 1 Korintus 15, yang sangat penting. Maka memiliki Yesus di sini, itu harus memiliki Yesus dalam aspek yang paling penting, yakni memiliki dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa orang memiliki Yesus itu bisa berbahagia? Ada dua alasan. Pertama adalah karena Yesus dan hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Ya, kita hidup di dunia ini kita sadar satu saat akan mati. Tapi kita beda dari anjing. Kalau anjing mati selesai, tamat riwayatnya, sejarahnya tamat. Beda dengan babi yang kalau kita potong dia lalu makan selesai riwayat. Tapi manusia itu makhluk kekal. Binatang-binatang itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 1 kan, baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak pernah bilang baiklah kita cipta babi menurut gambar dan rupa kita. Ya kan, baiklah kita ciptakan kodok menurut gambar dan rupa kita. Tidak, hanya manusia. Maksudnya apa gambar dan rupa? Maksudnya waktu Tuhan cipta manusia, dia memasukkan sejumlah sifat dari dirinya ke dalam manusia, sehingga manusia dalam level tertentu itu mirip Tuhan Allah. Contohnya apa? Tuhan itu adalah roh, maka dia cipta manusia, dia memasukkan rohnya, maka manusia menjadi makhluk rohani. Beda dengan binatang, binatang itu bukan makhluk rohani. Karena kita makhluk rohani, maka kita bisa connect dengan yang rohani, yaitu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, demikian juga jiwaku rindu engkau. Jiwaku rindu engkau, seperti rusa rindu sungai. Saya rindu engkau, rusa rindu sungai. Tapi rusa tidak bisa rindu engkau.
Kenapa rusa tidak bisa rindu engkau? Karena rusa bukan makhluk roh yang bisa connect dengan Tuhan Allah sebagai roh. Kita makhluk roh, maka kita bisa connect dengan Tuhan Allah. Nah, Allah itu kekal. Waktu dia cipta kita, maka dia memasukkan sifat kekal. Maka manusia lalu menjadi makhluk kekal. Kita ini kekal. Bedanya dengan Tuhan apa? Kalau Tuhan itu kekal ke sana, kekal ke sini. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita ada permulaan. Jadi kita tidak dari selama-lamanya. Tapi kita sampai selama-lamanya. Sekali Tuhan menciptakan kita, kita ini kekal. Tubuh kita fana akan kembali jadi debu. Tapi jiwa itu kekal. Entah kekal di surga atau kekal di neraka. Pokoknya dua-duanya kekal. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat bahwa manusia mati tidak selesai, ada kehidupan lain setelah kematian. Dan disinilah kita membutuhkan yang namanya keselamatan. Dan satu-satunya yang bisa memberikan jaminan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Karena Tuhan punya sifat adil. Di dalam Nahum 1 ayat 3, dia bilang bahwa Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Orang bersalah Tuhan tidak bisa bebaskan. Karena itulah orang yang berdosa, Tuhan tidak bebaskan dia, Tuhan pasti hukum. Semua kita orang berdosa pasti dihukum, tidak ada yang lolos. Tapi karena kasih Allah begitu besar, lalu dia memberikan penggantinya yang menerima hukumannya. Itulah Yesus Kristus datang dan nanti dia bayar hutang dosa kita. Setelah itu keselamatan adalah kalau kita memiliki dia sebagai juru selamat kita. Waktu kita percaya dia dan memiliki dia, dia memberikan hidup kekal kepada kita, dia berikan keselamatan pada kita. Pertanyaannya, kapan kita selamat? Kapan kita dapat hidup kekal? Bukan di surga. Coba saudara lihat Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan. Berarti kapan selamat? Hari ketika saudara memiliki Yesus. Jadi kalau saudara baru terima Yesus tanggal 20, tanggal 20 selamat. Masuk surga sudah atau belum? Belum. Masuk surga tunggu jadi almarhum, almarhumah. Berarti selamat dengan masuk surga itu beda. Selamat sudah dialami sejak dari kita di dunia ini. Tapi keselamatan itu kekal. Sehingga kita menjalani keselamatan di dunia, setelah itu mati nyambung di surga. Maka surga itu sebenarnya hanya bagian lain dari keselamatan. Keselamatan lebih luas daripada surga. Maka keselamatan sudah dimiliki sekarang. Dan akan bersambung di surga. Dan karena itulah inilah yang disebut sebagai hidup kekal diberikan. Dan tidak ada kepastian yang bisa diberikan selain dalam Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka, apa? Insya Allah? Bukan. Mudah-mudahan? Kemungkinan? Tidak. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti. Saudara lihat postingan saya terakhir kemarin. Ya, saya dikontak oleh orang agama sebelah. Lalu dia dalam tanda petik mau menginjili saya. Jadi dia ceritakan tentang kelebihan agamanya, kelebihan kitabnya, kelebihan nabinya. Saya biarkan dia omong. Setelah itu intinya adalah mengajak saya masuk agamanya. Lalu saya bilang begini, saya bisa masuk agamamu, tapi bisakah kamu pastikan bahwa saya pasti selamat? Tidak ada kemungkinan saya tidak selamat. Kenapa saya tanya begitu? Karena Tuhan saya kasih kepastian itu, Yohanes 10. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kira-kira saya bisa dapat kepastian seperti ini atau tidak? Kalau hanya mungkin, kalau hanya mudah-mudahan selamat, kalau hanya semoga, kalau hanya insya Allah, saya secara waras pasti memilih kepastian daripada semoga. Jadi kalau saya ikut kamu, kita dua moga-moga. Tapi kalau kau ikut saya, kita dua pasti. Jadi sebaiknya jangan saya ikut kau, kau ikut saya saja. Bukan begitu. Karena yang bisa berikan itu hanya Yesus. Nah,
hidup di dunia, Yesus berikan jaminan. Nah, kalau kita punya jaminan itu bukankah kita aman dan bahagia?